Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Baik, hari ini kita lanjutkan materi kita yang kemarin ya. Nah, kalau kemarin anak-anak sudah belajar mengenai jenis-jenis sudut, mengenal sudut, kaki sudut gitu ya, titik sudut sudah tahu semua. Hari ini kita lanjutkan kembali materinya, yaitu mengetahui sudut-sudut dalam segitiga dan segi empat. Oke, perhatikan penjelasan Pak Henry ya. Misalnya yang pertama kita menentukan besar sudut di dalam sebuah segitiga. Nah, pelajaran ini gampang banget. Jadi diperhatikan aja penjelasan Bapak baik-baik ya. Contohnya misalnya gini. Jadi misalnya nih, contoh Pak Henry buatkan contoh yang pertama dulu. Misalnya ada segitiga gambar begini. Segitiga sembarang aja nih ya. Gambaran Bapak jelek ya. A, B, C. Misalnya sudut A-nya itu adalah 80 derajat. Misalnya ya. Kemudian sudut C-nya itu adalah 70 derajat. Yang belum ada sudut B. Jadi sudut B inilah yang kita cari berapakah nilainya gitu ya. Gimana cara mencarinya? Gampang banget. Sudut A-nya 80, sudut C-nya 70. Nah, sudut B-nya berapa? Belum tahu kan? Cara mencari sudut B gampang banget. Sekarang perhatikan petunjuk dari Pak Henry. Kalian harus ingat, apabila sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, hasilnya adalah 180 derajat. Itu yang harus kalian ingat terlebih dahulu. Jadi, kalau ditotalkan semuanya, dijumlahkan semua, nilai sudutnya adalah 180 derajat. Begitu ya dalam segitiga. Jadi, total sudut dalam sebuah segitiga adalah 180 derajat. Itu yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Nah, gimana caranya mencari sudut B? Caranya adalah yang pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah tambahkan sudut A dan sudut C dulu. Sudut A ditambah sudut C. Yang diketahui dulu, yang ada dulu ditambahkan. 80 derajat ditambah 70 derajat. Berapa 80 derajat tambah 70 derajat? Kalau bingung, hitung manual. 80 tambah 70. 0 tambah 0, 0. 8 tambah 7, 15. Jadi totalnya adalah 150 derajat. Sudut A ditambah sudut C. Kemudian, gimana cara mencari sudut B-nya? Nah, mencari sudut B, ingat tadi total semuanya berapa? 180. Jadi, 180 derajat dikurangkan dengan 150 derajat. 150 derajat dapat dari mana? Dari total penjumlahan sudut A dan sudut C. Gitu ya. Jadi ingat, ditambahkan dulu. Kalau sudah ditambahkan, baru dikurangkan dari 140 derajatnya. Gitu ya. Nah, dihitung 180 derajat dikurang 150 derajat berapa? Hitung manual. Dikurang ya. 0 kurang 0, 0. 8 kurang 5, 3. 1 kurang 1, 0. Jadi jawabannya adalah 30 derajat. Jadi sudut B yang di sini besarnya adalah 30 derajat. Bisa dipahami? Iya, jadi ditambahin dulu. Kalau sudah baru dikurangkan dengan 180 derajat. Bisa ya? Gampang aja kan? Jadi sudut B besarnya adalah 30 derajat. Oke, Pak Henry beri contoh yang kedua biar lebih paham. Pak Henry gambar lagi sebuah segitiga sembarangan aja nih. Wah, miring-miring. Salah gambar segitiga punya Bapak tuh ya. Terberok-berok begitu. Aduh, hai Pak Henry. Kita gambar misalnya di sini adalah 25 derajat. Yang di sininya misalnya adalah 84 derajat. Ini belum Bapak kasih nama KLM.
Sudut L yang belum ada. Berapakah besar sudut L? Nah, sudut K sudah ada, sudut M sudah ada, ditambahin dulu ya. Sudut K ditambah sudut M sama dengan 84 ditambah 25 derajat. Berapa nih 84 tambah 25? Kita hitung dulu. 4 tambah 5, 9. 8 tambah 2, 10. Oh, ternyata totalnya ini sudah 109 derajat. Yang belum ada apa? Sudut L. Kita cari. Sudut L sama dengan, ingat tadi caranya apa? 180 derajat dikurang, nih penjumlahannya berapa? 109 derajat. Berapa nih hasilnya? Kita kurangi dulu. 0 kurang 9 gak bisa ya anak soleh dan soleha ya. Jadi pinjam dulu. Ini jadi 10, ini jadi 7. 10 kurang 9, 1. 7 kurang 0, 7. Nah, jadi jawaban sudut L adalah 71 derajat. Nih ya. Gitu. Bisa ngerti nih, dapat sudut L-nya adalah 71 derajat. Gitu ya. Ditambahkan dulu baru dikurangi dengan 180 derajat. Bisa dipahami anak soleh dan soleha? Insya Allah bisa. Nah, sudah bisa nih. Sekarang kalau sudah bisa, Pak Henry buatkan soal tugas buat kalian. Ini tugasnya ya. Tugas untuk yang segitiga dulu yang ini. Coba bikinkan gambar segitiga seperti ini. P, Q, R. Ini misalnya ya. Di sini misalnya 82 derajat. Sudut B-nya misalnya 75 derajat. Yang belum ada adalah sudut R. Pertanyaannya adalah berapakah besar sudut R? Dicari ya, yang sudut R yang di sini belum ada. Oke? Caranya seperti yang Pak Henry jelaskan tadi. Soal yang kedua, misalnya sekarang X, Y, Z. Segitiga X, Y, Z ya. Di sini misalnya besarnya adalah 69 derajat. Kemudian sudut X-nya misalnya adalah 81 derajat. Gitu ya. Sekarang pertanyaannya, berapakah sudut Z? Jadi yang nggak ada adalah sudut Z. Titik-titik tanda tanya. Cara mengerjakannya sama seperti yang tadi ya. Oke. Baik, kalau sudah bisa ini dilanjutkan ya. Nah, setelah ini Bapak akan lanjutkan lagi, ada materi berikutnya. Ini tugas untuk yang segitiga biar langsung dikerjakan. Kemudian Bapak lanjutkan penjelasan yang kedua, yaitu tentang sudut di dalam segi 4. Kalau yang itu tadi sudut di dalam segitiga, yang ini adalah sudut di dalam segi 4. Seperti apa sih sudut di dalam segi 4, Pak Henry? Gampang aja. Pak Henry berikan contoh ya. Sama seperti yang tadi sebenarnya. Bapak gambar dulu, barang aja nih. Pokoknya bentuknya segi 4 ya. Ini nggak jelas gambar Pak Henry ini ya. Miring-miring. Misalnya ini adalah A, B, C, D. Sudut A misalnya adalah 80 derajat. Sudut D misalnya adalah 110 derajat. Kemudian sudut C-nya misalnya adalah 100 misalnya 30 derajat. Berapa yang sudut B-nya belum ada kan? Nah, cara mencari sudut B ini yang ditanyakan, belum ada sudut B-nya. Sudut A-nya sudah ada, D sudah ada, C sudah ada, yang B-nya belum ada. Nah, yang kalian harus ingat adalah kali ini Bapak agak berbeda dengan yang tadi. Kalau yang ini sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D, hasilnya bukan 180. 180 itu pada segitiga. Dalam segi 4 hasilnya adalah 360 derajat. Jadi ingat ya, total semuanya adalah 360 derajat. Nah, ini yang harus kalian perhatikan baik-baik. Dalam segitiga 180, dalam segi 4 360. Nah, sekarang seperti apa cara ngerjakannya Pak Henry? Sama kayak tadi juga. Tambahkan dulu yang ada di sini.
Jadi sudut A ditambah sudut D ditambah sudut C sama dengan sudut A berapa? 80 ditambah sudut D-nya 110 ditambah sudut C-nya 130 derajat. Ditotalin semuanya ya, berapa tuh hasilnya? Kita tambahin dulu. 130 tambah 110 ditambah 80. 0 tambah 0 tambah 0, 0. 8 tambah 3, 11 tambah 1, 12. 2 naik 1, 3. Nah, total semuanya ini adalah 320 derajat. Ini penambahan untuk sudut A tambah sudut B ditambah sudut C. Sekarang untuk menghitung sudut B-nya seperti apa? Nah, caranya sama kayak tadi lagi. 360 derajat. Nah, sekarang dia pakai 360 bukan 180 ya. Kalau segitiga yang 180. Dikurang 320 derajat. Berapakah hasilnya? Ayo kita hitung dulu ya. 360 dikurang 320. 0 kurang 0, 0. 6 kurang 2, 4. Jadi jawabannya adalah 40 derajat. Besar sudut B yaitu 40 derajat. Paham ya? Gampang? Iya, gampang, caranya sama seperti yang tadi. Cuma perbedaannya letaknya adalah di sini. Total semuanya 360. Caranya ditambahkan dulu semuanya. Bisa? Insya Allah. Yang kedua, perhatikan baik-baik kalau masih belum paham ya. Oke. Sekarang di sini ada tanda siku-siku, di sini juga ada tanda siku-siku. Nah, kalau ada tanda siku-siku seperti ini, maka besar sudutnya adalah 90 derajat. Diingat baik-baik ya anak soleh dan soleha. Kalau ada tanda siku-siku, berarti besar sudutnya adalah 90 derajat. Sekarang di sini misalnya nilainya adalah 75 derajat. Bapak kasih nama dulu, K, L, M, N. Ini adalah segi 4 KLMN gitu ya. Nah, yang belum ada adalah sudut M. Gimana cara mencari sudut M? Tambahkan dulu yang ada di sini. Sudut K ditambah sudut N ditambah sudut L. Sudut K-nya 90 derajat, sudut N-nya 90 derajat, ditambah 75 derajat. Ingat baik-baik kalau ada tanda siku-siku seperti ini, maka dia besarnya 90 derajat. Jadi walaupun nggak dituliskan sudah tahu ya. Sekarang kita tambahin dulu 90 tambah 90 tambah 75. 0 tambah 0 tambah 5, 5. 9 tambah 9, 18. 18 tambah 7, 255. Jadi totalnya di sini adalah 255 derajat. Belum selesai, yang kita cari adalah sudut M. Sudut M-nya gimana caranya? 360 derajat dikurang 255 derajat. Berapa nih hasilnya? Kita hitung dulu yuk. 360 dikurang 255. Jangan lupa ini pinjam dulu. 0 kurang 5 nggak bisa nih, jadi 5. 10 kurang 5, 5. 5 kurang 5, 0. 3 kurang 2, 1. Jadi sudut M-nya adalah 105 derajat. Seperti ini ya anak soleh dan soleha ya. Gimana, mudah? Yang penting harus hati-hati menghitung dan menjumlahkannya aja. Kalau teliti menghitung dan menjumlahkannya, insya Allah jawabannya pasti benar, gitu ya. Jadi dapat sudut M besarnya adalah 105 derajat. Gimana? Sudah paham dari penjelasan Pak Henry ya? Oke, tadi sudah ada tugas yang pertama, yang kedua, sekarang tugas yang ketiga ya. Tugas untuk yang segi empatnya, yang nomor 3. Bapak gambarkan dulu. Ini misalnya adalah A, ini B, ini C, ini D. Sudut A-nya misalnya 70 derajat. Sudut B-nya misalnya 55 derajat. Sudut C-nya misalnya adalah 146 derajat. Yang belum ada adalah sudut D. Gimana cara mencari sudut D? Nah, sudut D-nya yang dicari ya sama kayak yang tadi. Yang barusan Pak Henry jelaskan cara ngerjakannya. Oke? Cari ya besar sudut D-nya. Sekarang tugas yang keempat.
Misalnya ini ada PQRS. S-nya misalnya 80 derajat. Misalnya aja nih ya. R-nya adalah 105 derajat. Sudut Q-nya misalnya adalah berapa ya? Sudut Q-nya, mau sudut P aja di sini. 143 derajat. Yang dicari adalah sudut Q. Nah, jadi ada 4 soal tugas kalian semuanya anak-anak soleh dan soleha ya. Baik, Pak Henry cukupkan dulu, kerjakan soalnya. Tugasnya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 soal. Seperti biasa upload di Google Classroom. Baik, kalau gitu Pak Henry akhiri sampai di sini ya. Semoga yang sedikitnya bermanfaat. Bagi yang belum paham, silakan diulangi kembali penjelasan Bapak dari awal sampai selesai. Baik, kalau begitu Pak Henry akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.